Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz, guru PAI SMA Negeri 1 Yosawilangun. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan konsep yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini merupakan salah satu konsep rebutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menjadi program utama dalam rangka menumbuh kembangkan potensi peserta didik, juga pendidik, sehingga melahirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Merdeka Belajar memiliki arti atau dapat diartikan adalah kebebasan dan fleksibilitas kepada peserta didik dalam menentukan jalan pembelajarannya. Maksudnya adalah dalam pembelajaran atau dalam Merdeka Belajar, peserta didik mendapatkan kebebasan atau diberi kebebasan untuk menumbuh kembangkan kodrat dan minat serta potensi yang dimiliki, sehingga guru wajib memberikan atau menjadi fasilitator, memfasilitasi apa yang menjadi potensi dan keunikan yang dimiliki oleh murid untuk ditumbuh kembangkan dan ditingkatkan sehingga dapat menjadi bekal dalam kehidupannya kelak. Secara sederhana diartikan seperti itu. Kemudian tujuan dari Merdeka Belajar, konsep ini bertujuan yang pertama adalah kemandiriannya. Jadi membentuk atau membantu peserta didik untuk mandiri dalam belajar ya. Jadi dia tidak lagi bergantung kepada orang lain, memiliki kemandirian dan percaya diri. Kemudian menumbuh kembangkan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa setiap peserta didik atau setiap murid memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang harus diketahui guru dan patut untuk dipahami dan dikembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah memperluas wawasan. Nah, ini penting sehingga peserta didik dapat menemukan pengetahuannya sendiri melalui sumber belajar yang beraneka ragam. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pengalaman kepada peserta didik, pengalaman yang berbeda-beda dalam belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Ada beberapa cara atau metode yang dapat dipilih untuk memberikan atau beberapa pilihan metode pembelajaran yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung Merdeka Belajar. Yang pertama adalah metode daring dengan cara daring atau menyampaikan materi secara daring atau online. Kemudian yang kedua luring atau tatap muka langsung, dan yang ketiga blended atau perpaduan di antara keduanya. Kemudian berikutnya adalah beberapa poin yang penting Merdeka Belajar itu dilakukan dengan memberikan beberapa pilihan metode atau dengan konsep Merdeka Belajar, peserta didik diharapkan memiliki kebebasan dalam menentukan topik belajarnya ya. Kemudian Merdeka Belajar itu adalah menuntun dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Merdeka Belajar itu juga berarti kemandirian peserta didik dalam menentukan masa depannya. Kemudian Merdeka Belajar itu sejatinya adalah menumbuhkan motivasi yang tinggi kepada peserta didik. Dan yang terakhir, Merdeka Belajar itu bertujuan untuk mencapai potensi terbaik yang dimiliki oleh peserta didik. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan secara ringkas berkaitan dengan konsep Merdeka Belajar. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk pengembangan pembelajaran kita, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.